Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai 16 tanda rubu' mujayyab. Rubu' mujayyab atau yang juga disebut dengan kuadran sinus adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghitung sudut benda-benda angkasa, menghitung waktu, menentukan waktu sholat, menentukan arah kiblat, menghitung posisi atau derajat matahari dalam berbagai macam konstelasi sepanjang tahun. Baiklah, langsung saja kita akan mempelajari 16 tanda rubu' mujayyab. Yang pertama adalah al-markaz. Al-markaz merupakan titik pusat rubu' mujayyab yang terdapat pada sudut siku-siku, dan di sana terdapat lubang kecil untuk tali atau khaid. Ini posisi al-markaz di sini. Sini ada lubang untuk khaid. Yang kedua yaitu qausul irtifa. Qausul irtifa adalah busur utama pada rubu' mujayyab yang terbagi ke dalam 90 skala. Busur yang melingkar pada rubu' dan di dalamnya terdapat 90 derajat. Masing-masing bagian tersebut bernilai 1 derajat, yang nilainya sama dengan 60 menit derajat. Kita tunjukkan, ini adalah qausul irtifa, memiliki 90 skala atau 90 derajat. Nah, masing-masing skala ini bernilai 1 derajat. Kalau kita menghitung dari awal qaus, ini awal qaus, ke kiri, maka bilangan yang dihasilkan dinamakan dengan a'dadul mustawiyah. Kemudian apabila kita menghitungnya dari akhir qausil irtifa, ini adalah akhir qaus, ke sini, ke kanan, bilangan yang dihasilkan dinamakan dengan a'dadul mangkusah. Dan kita amati di bawah garis qausul irtifa ini terdapat setidaknya 4 macam kotak. 1, 2, 3, dan 4. Kotak yang paling atas ini memiliki nilai 1 derajat, di mana kotak yang paling atas ini terdapat 4 garis-garis kecil yang nilainya yaitu 20 sudut menit. Selanjutnya kotak yang di bawahnya juga memiliki nilai yang sama, yaitu 1 derajat. 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, dan sampai seterusnya. Selanjutnya kotak yang di bawahnya lagi, kotak yang besar ini, nilainya 15 derajat. 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat, dan seterusnya sampai. Lalu yang di bawahnya ada kotak sedang,
yang nilainya 5 derajat 5 derajat 5 derajat 5 derajat. Kemudian di bawahnya lagi tertera 12 nama buruj yang masing-masing buruj memiliki nilai 30 derajat. Diawali dengan buruj hamal. Ini awal hamal sampai sini akhir hamal 30 derajat. Yang kedua buruj thaur. Ini awal thaur sampai sini akhir thaur 30 derajat. Kemudian yang ketiga buruj jauza, dimulai dengan sini dan di sini akhir jauza senilai 30 derajat. Kemudian yang keempat adalah buruj saropon, dimulai dari sini awal saropon sampai sini akhir saropon nilainya 30 derajat. Yang kelima buruj asad, dari sini awal asad sampai sini akhir asad nilainya 30 derajat. Dan yang keenam adalah buruj sumbulah, diawali di sini sampai sini akhir sumbulah nilainya 30 derajat. 6 buruj tadi berada di arah utara atau yang disebut dengan shimali. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu buruj mizan. Ini awal mizan, ini akhir mizan. Dari awal mizan ke akhir mizan nilainya 30 derajat. Dan yang ke-8 buruj al-aqrab. Awal al-aqrab sampai akhir bernilai 30 derajat. Yang ke-9 buruj qaus. Buruj qaus awalnya dari sini sampai sini bernilai 30 derajat. Yang ke-10 buruj jadiyun. Buruj jadiyun juga memiliki 30 derajat. Lalu yang ke-11 buruj dalwun. Awalnya di sini, ini akhir dalwun. Nilainya 30 derajat. Selanjutnya yang terakhir buruj al-hud. Diawali dari sini sampai sini akhir hud. Nilainya juga 30 derajat. Buruj mizan sampai buruj al-hud itu berada di arah selatan atau janubi. Selanjutnya tanda yang ketiga yaitu jaibut tamam. Jaibut tamam adalah garis lurus yang ditarik dari al-markaz ke awal qausul irtifa. Jaibut tamam terbagi menjadi 60 jaib atau skala yang sama besar. Pada tiap-tiap skala memiliki garis yang terhubung ke arah qausul irtifa. Langsung saja ditunjukkan. Ini adalah garis jaibut tamam. Posisinya berada di sebelah kanan rubu'. Ini awal jaibut tamam yang berada di sisi al-markaz. Kalau ini adalah akhir jaibut tamam yang berada di sisi awal qausul irtifa. Jaibut tamam ini memiliki 60 skala yang ditandai dengan titik-titik kecil putih. Tiap-tiap skala ini memiliki nilai 1 derajat dan tiap-tiap skala ini pula memiliki garis lurus yang menuju ke arah
qausul irtifa. Kemudian apabila kita menghitung dari awal jaibut tamam ke bawah, maka bilangan yang dihasilkan dinamakan dengan a'dadul mustawiyah. Kalau kita menghitungnya dari akhir jaibut tamam ke atas, bilangan yang dihasilkan dinamakan dengan a'dadul mangkusah. Kemudian tanda yang keempat, yaitu as-sittini. As-sittini adalah garis lurus yang ditarik dari pusat al-markaz ke akhir qausul irtifa. As-sittini juga terbagi menjadi 60 skala atau jaib yang sama besarnya. Setiap skala ini memiliki garis lurus yang terhubung dengan qausul irtifa. Ini adalah garis as-sittini yang berada di sebelah kiri rubuk mujayyab. Ini awal as-sittini, ini akhir as-sittini. As-sittini memiliki 60 skala atau jaib. Tiap-tiap skala ini bernilai 1 derajat. Dan tiap-tiap skala yang ada 60 ini memiliki garis yang terhubung sampai ke qausul irtifa. Kalau kita menghitung dari awal as-sittini ke bawah, bilangan yang dihasilkan dinamakan a'dadul mustawiyah. Kemudian apabila kita menghitungnya dari akhir as-sittini ke atas, maka bilangan yang kita hasilkan dinamakan dengan a'dadul mangkusah. Selanjutnya yang kelima, yaitu juyubul mangkusah. Tanda yang kelima yang terdapat pada rubuk mujayyab yaitu juyubul mangkusah, yang merupakan kemiringan cahaya pada bidang datar yang berdiri tegak, dilihat dari ujung bayang-bayang dari benda tegak lurus pada bidang itu. Secara jerasnya, al-juyubul mangkusah adalah semua garis yang keluar dari jaibut tamam ke qausul irtifa. Tadi telah disebutkan ini adalah garis jaibut tamam yang di sebelahnya terdapat kotak yang memiliki nilai masing-masing 5 derajat atau 5 skala. Nah, garis yang keluar dari jaibut tamam yang terhubung sampai ke qausul irtifa ini semuanya dinamakan dengan al-juyubul mangkusah. Semuanya ada 60 garis sesuai dengan jumlah skala yang terdapat pada jaibut tamam. Kemudian yang keenam yaitu juyubul mabsuthah. Al-juyubul mabsuthah adalah merupakan semua garis yang keluar dari as-sittini. Tadi telah disebutkan ini adalah garis as-sittini yang memiliki 60 skala. Nah,
masing-masing dari skala yang ada pada asitini ini terdapat garis yang terhubung sampai ke kausul irtifa. Garis-garis itulah yang dinamakan dengan al-juyubul mabsuthah. Semuanya ada 60 garis sesuai dengan jumlah skala yang terdapat pada asit ini. Selanjutnya yang ke-7 yaitu qaimatu dzillil mangkus bil aqdam, yaitu garis yang keluar dari asit ini pada skala ke-7 derajat dan garis yang keluar dari jaybut tamam pada skala 8 derajat. Ini asit ini garis yang keluar dari asit ini pada skala 7 derajat. Hitung dari awal asit ini sampai sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, garis ini yang menuju sampai ke kausul irtifa itu dinamakan dengan qaimatu dzillil mangkus bil aqdam. Selanjutnya garis yang keluar dari jaybut tamam ke arah kausul irtifa pada skala 8 derajat itu juga dinamakan dengan qaimatu dzillil mangkus bil aqdam. Ini 8 derajat dari jaybut tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, garis ini dinamakan dengan qaimatu dzillil mangkus bil aqdam. Yang ke-8 yaitu qaimatu dzillil mangkus bil asabi', yaitu garis yang keluar dari asit ini pada skala 12 derajat dan dari jaybut tamam pada skala 12 derajat. Garis yang keluar dari asit ini pada skala 12 derajat. Ini 10, 11, 12. Ini garis ini yang berhubung sampai kausul irtifa ini disebut dengan qaimatu dzillil mangkus bil asabi'. Dan juga garis yang keluar dari jaybut tamam pada skala 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Garis ini sampai ke kausul irtifa juga disebut dengan qaimatu dzillil mangkus bil asabi'. Kesembilan yaitu at-tajyib, yaitu busur setengah lingkaran yang dibuat dengan radius setengah kali radius busur utama. Jika pusat at-tajyib berada pada sisi asit ini di jayb 30, maka disebut dengan at-tajyibul awal. Dan jika pusat at-tajyib terletak pada jaybut tamam pada jayb ke-30, maka disebut dengan at-tajyibus tsani. Titik pusat at-tajyibul awal dan at-tajyibus tsani inilah yang tersambung dengan khaitul imtihan yang nanti disebutkan pada tanda nomor ke-12. Singkatnya, yang lebih mudahnya, at-tajyib yaitu busur setengah lingkaran dari
dari al-markaz menuju ke akhir qausul irtifa dinamakan dengan at-tajyibul awal. Ini adalah jaib yang ke-30 dari arah jaibut tamam. Kemudian garis yang melingkar dari al-markaz ke awal qausul irtifa itu dinamakan dengan at-tajyibus tsani. Ini adalah skala 30. Dari asid ini ke awal qausul irtifa at-tajyibus tsani. Lalu yang ke-10 yaitu qausul asri, yaitu garis lengkung yang ditarik di awal qausul irtifa hingga ke asid ini pada jaib 42 derajat 3 sudut menit. Dari awal qausul irtifa ke arah asid ini. Ini ada 2 qausul irtifa. Dari awal qausul irtifa ke asid ini itu ada 2 garis. Yang pertama yaitu qausul asril awal. Menurut pendapatnya ulama mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua qausul asril tsani yang merupakan pendapatnya ulama Hanafiyah. Yang ke-11 dairatul mailil a'zam, yaitu busur yang berbentuk seperempat lingkaran dan menggambarkan deklinasi maksimum matahari sebesar 23 derajat 27 menit sudut menurut ulama mutaakhirin, dan atau sebesar 24 derajat menurut ulama mutaqaddimin. Kita tunjukkan ini adalah garis yang dinamakan dengan qaimatu dzillil a'zam, berada di posisi 24 derajat dari awal asid ini dan juga dari awal jaibut tamam. Ini adalah dairatul mailil a'zam. Tapi kalau menurut ulama mutaakhirin, dairatul mailil a'zam berada di posisi jaib 23 derajat 27 menit sudut. Ya, kira-kira di sini 24 derajatnya kurang. Yang ke-12 yaitu khatul imtihan. Khatul imtihan adalah garis lurus yang membentang dari awal qausul irtifa ke akhir qausul irtifa yang menjadi titik pertemuan antara tajyibul awal dengan tajyibus tsani. Menunjukkan ini merupakan garis yang dinamakan dengan khatul imtihan. Di sana terdapat titik pertemuan antara at-tajyibul awal jaibul tamam sampai ke akhir qausul irtifa
lengkungan ini at-tajyibul awal dengan at-tajyibul tsani, yaitu lengkungan dari awal asid ini menuju ke awal qausul irtifa. Ini titik pertemuan ini. Itu terdapat di khatul imtihan. Yang ke-13 adalah al-hadfah, yaitu lubang pengintai yang terdapat di luar bentuk rubu' mujayyab dan posisinya sejajar dengan asid ini. Langsung saja ditunjukkan. Ya, ini adalah yang dinamakan al-hadfah. Ini al-hadfatul ulya, ini al-hadfatus sufla. Kebanyakannya terletak di sisi kiri rubu' mujayyab, tetapi ada juga yang posisinya berada di sebelah kanan rubu' mujayyab. Yang ke-14 adalah al-khayd, yaitu tali atau benang yang dipasang pada al-markaz. Ini al-markaz, ini tali khayd. Selanjutnya yang ke-15 yaitu al-muri. Al-muri adalah simpulan benang yang terdapat dan diikatkan pada al-khayd. Biasanya mempunyai warna yang berbeda dengan benang al-khayd serta dapat digerak-gerakan atau dapat digeser. Pemasangan muri ini disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Tunjukkan, ini adalah muri. Ada dua yang warnanya berbeda masing-masing. Yang warnanya berbeda juga dengan warna al-khayd atau tali. Ini al-khayd, ini al-muri, dan bisa digeser-geser atau bisa digerakkan. Kemudian yang terakhir yaitu asyakul, yaitu bandul. Asyakul merupakan tanda yang ke-16 yang terdapat pada rubu' mujayyab. Fungsi dari bandul yang mengikat pada al-khayd atau tali adalah untuk sebagai alat pemberat. Jadi ketika rubu' mujayyab digunakan, itu posisi tali harus lurus, harus ditarik lurus. Nah, untuk meluruskan al-khayd atau tali saat kita menggunakan rubu' mujayyab, yaitu membutuhkan alat pemberatnya, yaitu yang disebut dengan asyakul. Ini asyakul. Fungsinya untuk sebagai alat pemberat, agar ketika kita menggunakan rubu' al-mujayyab itu mendapatkan posisi yang tepat, menghasilkan hasil yang akurat, dan fungsinya adalah untuk meluruskan khayd yang mengikatnya. Demikian pembahasan mengenai 16 tanda rubu' al-mujayyab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.